Tadi ini ya, perlu difahami. Ibnu Malik menuliskan apa? Walam yunakkar ghaliban dzul haliin. Ada ghaliban di situ. Jadi gini, biasanya sahibul hal tidak jadi nakirah kalau dia tidak ditaksis, kalau dia tidak mutakhir, kalau dia tidak jatuh setelah nafi atau nahi. Biasanya itu. Jadi biasanya yang sahibul hal yang nakirah, biasanya sahibul hal yang nakirah itu mutakhir, mukhassas atau jatuh setelah nafi atau nahi. Itu biasanya. Maka ada min ghairil ghalib. Jadi dalam keadaan yang sangat jarang, kadang-kadang bisa sahibul hal itu nakirah meskipun tidak jatuh setelah nafi dan nahi, meskipun tidak ditaksis, meskipun tidak mutaakhir. Itu ada di hadis Rasulullah SAW. Shalla Rasulullah SAW wa shalla rijalun wara'ahu qiyaman. Gitu ya. Shalla Rasulullah SAW wa shalla rijalun wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Nah, rijalun sahibul hal. Qiyaman jadi hal. Rijalun jadi sahibul hal. Dia nakirah. Boleh nggak sahibul hal nakirah? Boleh, tapi ada musawir. Apa saja musawirnya? Kaunuhu mutaakhirah, kaunuhu mutakhasisan, kaunuhu waqi'an ba'da nafin aw nahi. Di sini dia tidak mukhassas, tidak mutaakhir, dan tidak jatuh setelah nafi atau nahi. Tapi dia bisa jadi sahibul hal. Nah, ini min ghairil ghalib, keluar dari ghalib, maka dia syadz. Dia syadz. Kalau syadz, yuhfaz wa la yuqasu alaihi. Artinya dia tetap diriwayatkan, dihafal, tapi tidak boleh dikiaskan. Berarti kalau tidak boleh dikiaskan, kita tidak bisa bilang qama rajulun nahidun. Nggak bisa. Dengan dalil dikiaskan ke sini nggak bisa. Karena jadinya dia cuman nggak bisa. Nggak bisa. Harus qama rajulun nahidun. Harus qama rajulun ar-rajul. Jadi harus qama ar-rajul. Harus dima'rifatkan. Nggak bisa qama rajulun. Oh, berarti nggak bisa dijadiin Sahibul hal. sahibul hal ini nggak bisa dijadiin. Nggak bisa. Tidak bisa sahibul hal itu nakirah tanpa ada musawir. Nggak bisa. Harus ada musawir. Gitu ya. Kenapa begitu? Ya karena dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Arti musawir tuh, Musawir itu hal yang menjadikan dia bisa jadi sahibul hal meskipun nakirah. Musawir itu mujawwiz. Alladzi yujawwizuhu, yusawwiruhu. berarti ada bab ini saja kalau di Setiap ini di setiap bab ada musawirat nanti. Seperti mubtada harus ma'rifat. Boleh nggak nakirah? Boleh. Harus ada musawir. Contohnya apa? Sama, harus mutaakhir. Misalkan fidari rajulun. Gitu ya. Sekarang kita bahas tamyiz. Babut tamyizi, adapun ini itu bab tamyiz. Lafaz tamyiz itu isim masdar urida bihi ismul fa'il ayil mumayyiz. Karena kita sedang membahas mansubat. Yang mansub itu mumayyiz, bukan tamyiz. Contoh, Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia dari kamu, aban, bapaknya. Aban itu kan, aban itu tamyiz atau mumayyiz? Mumayyiz. Gitu ya, dia bukan tamyiz. Maka lafaz tamyiz. Sedangkan yang kita bahas ini mansubat, maka dia min babi itlaqi al-masdar wa iradati ismil fa'il, majaz mursal. Nanti ngaji balaghah kenalan sama majaz mursal. Qauluhu at-tamyiz huwa ismul mansub al-mufassir liman bahama min adzawat. Tamyiz adalah isim yang dinasabkan, yang menjelaskan zat yang mubham, gitu ya, yang menjelaskan zat yang mubham.
Alismu, isim. Sebelum-sebelumnya kita sering menyinggung isim shorih dan muawwal. Dalam bab tamyiz, isim yang dimaksud adalah isim shorih. Tidak ada tamyiz itu muawwal. Tidak ada tamyiz yang muawwal. Maka fi'il dan huruf tidak mungkin jadi tamyiz, gitu ya. Harus isim dan isimnya harus shorih. Tidak mungkin fi'il atau huruf jadi tamyiz. Al-mansub, isim yang dinasobkan. Maka isim yang marfu' tidak mungkin jadi tamyiz, gitu ya. Kemudian isim yang majrur bisa nggak jadi tamyiz? Ditafsil, isim majrur kalau bisa dinasobkan dia bisa jadi tamyiz. Tapi isim yang majrur tidak bisa dinasobkan tidak bisa jadi tamyiz. Contohnya ishtaraitu shibra ardin. Ini majrur kan? Majrur, tapi dia bisa dinasobkan. Ishtaraitu shibron ardon. Bisa dinasobkan nggak? Bisa. Nah, maka ardin ini tamyiz. Gitu ya. Laqitu thalathata rijalin. Dia tamyiz. Cuman gini, secara ghalib tamyiz itu mansub. Secara ghalib, yang lebih kaprah, yang lebih umum tamyiz itu mansub, maka dari itu di sini Ibnu Ajurumi tidak menyebutkan tamyiz yang majrur karena jarang. Gitu. Al-mufassir liman bahama min adzawat, yang menjelaskan zat yang mubham, yang menjelaskan zat yang mubham. Di sini kalimat al-mufassir liman baham min adzawat itu mengeluarkan hal. Hal itu isim mansub mufassir, tapi tidak mufassir lima in bahama min adzawat. Dia mufassir lima in bahama minal hayat, gitu ya. Cuman di sini ibarat musannif di sini dia tidak mania. Tidak mania, sama seperti di atas. Kenapa? Karena dia mencakup Ra'aitul alima Zaidan. Zaid jadi badal dari lafaz al-alim. Al-alim di sini mubham enggak? Mubham. Dan dia zat. Dia zat. Nah, ini masuk dalam ta'rif musannif al-mufassir lima bahwa min adzawat. Kemudian dia juga masuk na'at yang mansub. Na'at yang mansub contohnya ra'aitu rajulan kariman. Kariman ini menjelaskan rajulan yang mubham. Kenapa mubham? Karena dia nakirah. Rajulan masuk zat mubham, ditafsirkan dengan kariman. Maka ini juga masuk dalam ta'rif musannif. Maka ta'rif musannif di sini tidak mani'. Tidak mani'. Atau badal dari dhamir yang mansub. Ra'aituhu Zaidan. Ra'aituhu Zaidan. Zaid jadi badal dari dhamir. Dhamir mubham enggak? Mubham. Ya kan? Dhamir mubham. Ditafsirkan oleh Zaidan. Zaid mufassir lima in bahama min adzawat. Ini semuanya masuk dalam ta'rifnya Ibnu Ajurumi dan tidak ada lafaz yang bisa mengeluarkan tiga ini. Enggak ada. Jadi memang tidak mani'. Sama seperti di atas juga tidak mani', cuman yang mengeluarkan itu kalamnya syari'. Tetap yang di atas juga tidak mani', yang membuat dia mani' setelah ditambah dengan kalamnya syari', yaitu Syekh Mahudi. Gini, kita sering belajar ya. Kita pernah mempelajari tamyiz itu ada dua. Ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbat. Ada tamyiz nisbat. Contoh tamyiz zat.
Seperti tadi. Ishtaraitu shibran ardon. Ishtaraitu shibran ardon. Ardon ini menjelaskan shibran. Maka dia mufasir lima in bahama minadz zawat. Gitu ya. Karena dia menjelaskan zat yang mubham yaitu shibran. Tamiz nisbat contohnya apa? Toba Zaidun nafsan. Nafsan ini apakah dia menjelaskan Zaid? Nafsan. Zaid itu baik jiwanya. Apakah nafsan ini menjelaskan Zaid? Menjelaskan. Enggak. Toba Zaidun. Enggak, tidak menjelaskan Zaid. Toba nafsu iya kan. Ya, dia tidak menjelaskan Zaid. Dia juga tidak menjelaskan Toba. Dia menjelaskan kemubhaman ya. Dia menjelaskan ibham yang terdapat pada nisbatu Toba li Zaid. Jadi dia menjelaskan nisbat yang mubham. Gitu ya. Dinisbatkannya Toba kepada Zaid mubham. Apanya nih dari Zaid yang Toba? Gitu ya. Ternyata nafsannya. Gitu ya. Zaid akramu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Apanya? Bapaknya. Oh ternyata aban di situ menjelaskan kemubhaman. Tapi kemubhaman apanya? Kemubhaman dari segi nisbatu akram ila Zaid. Gitu ya. Jadi dia tamyiz nisbat. Nah, ibarah Ibnu Ajurumi ini hanya mencakup tamyiz zat, tidak mencakup tamyiz nisbat. Gitu ya. Jadi dia hanya mencakup tamyiz zat, tidak mencakup tamyiz nisbat. Secara zahir begitu. Gimana caranya supaya ibarahnya Ibnu Ajurumi ini mencakup tamyiz zat dengan tamyiz nisbat? Itu metode ulama Azhar tuh begitu. Pertama dikritik dulu. Tapi setelah itu dibela. Gitu ya. Kenapa perlu begitu? Karena kalamul uqala yuhmal ala shawab. Apalagi kalam ulama. Ucapan orang yang berakal itu kita sebaiknya memaknai ucapan dia supaya benar dulu. Jangan disalahin. Karena dia berakal, maka ucapannya sebisa mungkin kita maknai supaya benar. Apalagi ucapan ulama. Maka kita katakan zawat, ya kalimat Ibnu Ajurumi, al-mufassir lima in bahama minadz zawat. Zawat ada dua. Ada zat al-malfuzah, ada zat al-muqaddarah. Atau kalau pengen ibarahnya lebih enak, zat ada yang malfuzah, ada zat yang malhuzah wa in lam takun malfuzah. Gitu ya. Contoh tadi Toba Zaidun. Toba Zaidun Nafsan. Dia nafsan ini tetap dia tamyiz zat. Tapi zatnya bukan zat malfuzah, tapi zat yang muqaddar. Kenapa? Karena seolah-olah ketika dia bilang Toba Zaidun nafsan, seolah-olah dia bilang Toba syai'u Zaidin. Ya. Ada sesuatu di Zaid yang toba. Apa itu? Nafsan. Nah, maka nafsan itu menjelaskan syai'un. Gitu ya. Tahu dari mana? Maka syai'un ini adalah zat. Zat bukan syai'un. Zat. Tapi tidak malfuzah, tapi muqaddar. Tahu dari mana? Ada lafaz syai' yang muqaddar. Tahu dari mana? Dari lafaz nafsan. Karena lafaz nafsan di sini menjelaskan bahwa mutakalim tidak ingin menisbatkan toba ke Zaid. Secara keseluruhan, dia ingin menisbatkan toba ini kepada syai'un yang berada pada Zaid. Gitu ya. Apa syai'un di situ? Nafsan. Maka ketika itu tamyiz zat malfuzah ini yang biasa disebut ulama sebagai tamyiz zat, sedangkan tamyiz zat muqaddarah ini yang sering disebut ulama dengan tamyiz nisbat. Jelas ya?
I'lam anna tamyiz ala thalathati aqsamil. Ketahuilah bahwa tamyiz itu terbagi menjadi 3. Al-awwal yang pertama ayyakuna manqulan minal fa'il. Tamyiz yang merupakan hasil perpindahan dari fa'il. Nahu toba zaidun nafsan. Contoh toba zaidun nafsan. Takdiruhu tobat nafsu zaidin. Ya. Takdirnya dirinya Zaid itu tobat. Gitu ya. Baik. Nah, ini kalimat manqulan minal fa'il. Lafaz al-fa'il itu laisa biqaid. Lafaz fa'il manqulan minal fa'il itu bukan qaid. Jadi yang penting dia manqul. Gitu ya. Yang penting dia manqul, tidak mesti fa'il karena bisa dia manqul minal maf'ul. Dia bisa manqul minal maf'ul. Contohnya, wa fajjarnal arda uyunan. Pertama dicontoh toba zaidun nafsan. Nafsan itu asalnya fa'il ay tobat nafsu zaidin. Sama wa fajjarnal arda uyunan. Tamyiznya mana? Lafaz uyunan. Uyunan perpindahan dari maf'ul karena asalnya wa fajjarna uyunal ardi. Maka dia asalnya maf'ul bih tapi dipindahkan jadi tamyiz. Bisa juga manqul anil mubtada. Manqul anil mubtada. Contohnya Zaidun akramu minka aban. Tamyiznya apa? Lafaz aban tapi dia perpindahan dari mubtada karena asalnya Abu Zaidin akramu min abika. Gitu ya. Jadi asalnya mubtada Abu Zaidin tapi dijadikan tamyiz. Maka lafaz fa'il bukan qayyid. Gitu ya. Yang qayyid itu adalah kalimat manqul. Wasan yang kedua ayyakuna tafsiron. Artinya yang kedua ini tidak manqul tapi dia tafsiron lil adad. Nah, tadi yang sebelumnya itu yang disebut dengan tamyiz nisbat. Yang ini yang disebut dengan tamyiz dzat. Yang kedua ayyakuna tafsiran lil adad, menafsirkan adad. Nahu indi 20 dirhaman. Ini yang disebut dengan tamyiz dzat. Saya mempunyai 20. 20 zat bukan? Zat. Mubham enggak? Mubham. 20 ini apa? Dirhaman, dirhamnya. Sama seperti tadi. Salah satu rijalin. Ya, ra'aitu salah satu rijalin. Rijal itu menafsirkan salasa. Salasa ini apanya? Ternyata rijal. Rijal tamyiz bukan tamyiz. Kenapa? Karena bisa dinasobkan ra'aitu salasatan rijalan. Gitu ya. Asal itu yang ketiga ayyakuna tafsiran lil maqadir. Sama ini juga masuk dalam tamyiz zat. Bisa tafsir dari ukuran-ukuran. Nahu indi ritlun zaitan. Saya memiliki satu ritel. Apa satu ritel ini? Ritel ini kan zat, zatnya mubham. Maksudnya apa ritel itu? Zaitan, minyak. Wa manawani tamaron. Manawani sama dia ukurannya. Saya punya 2 manawani. Apanya tamaron? Kurmanya. Wa qad matsala bi thalathati muthulin. Ibnu Ajurumi memberi contoh dengan 3 contoh lil manqul minal fa'il. Memberi contoh manqul minal fa'il doang. Memberi contoh bagi manqul minal fa'il. Apa saja? Wa qawluhu tasabbaba zaidun araqan. Berkucuran Zaid. Apanya keringatnya? Fa zaidun fa'il wa araqan tamyiz. Takdirnya tasabbaba araqu zaidin. Falamma asnadal fi'la ila Zaid in bahamatin nisbah. Ketika fi'il tasabbaba dinisbatkan kepada Zaid, maka in bahamatin nisbah. Nisbatnya jadi samar. Maka tamyiz nisbah. Fa fassaraha bi araqan, maka ditafsirkan dengan araqan. Zaid berkucuran. Apa nih yang berkucuran? Mubham. Ada ibham fi nisbati tasabbaba ila Zaid. Ternyata araqnya. Wa qawluhu, dan ucapan Ibnu Ajurmi wa tafaqa Bakrun Syahman ay imtala Bakrun Syahman. Bakar imtala terisi. Apanya? Syahman. Gajinya, lemaknya. Asluhu tafaqa syahmu Bakrin. Nah, di sini ada muskilah ya. Apakah lemak itu terisi? Lemak terisi enggak? Terisi. Enggak. Ada juga lemak mengisi. Kan gitu. Jadi dia di sini dia bukan manqul. Dia memang benar yang terisi itu bakar. Gitu ya. Jadi di sini sebetulnya yang dakik lafaz tafaqa Bakrun Syahman dia bukan manqul minal fa'il.
tapi dia masuk tamyiz zat. Dia masuk tamyiz zat. Zaid terisi, bakar terisi dengan lemak. Kenapa? Karena lemak itu tidak imtala'a. Dia mengisi. Dia yang mengisi. Jadi Zaid bakar di situ yang terisi, yang benar-benar tafaqqa. Wa qauluhu wa taba Muhammadun nafsan. Nah, ini mulai menjelaskan tamyiz nisbat. Wa taba Muhammadun nafsan asluhu tabat nafsu Muhammadin. Ya, ini tiga contohnya. Tafaqqa bakrun syahman taba Muhammadun nafsan. Ini tasawwaba Zaidun araqan, itu semuanya muhawwal anil fa'il. Asluhu tabat nafsu Muhammadin. Wa dzakara aidan mitsalaini min tamyizil adad. Beliau juga menyebutkan dua contoh tamyiz adad. Contoh ishtaraitu 20 gulaman wa malaktu 90 na'jatan. Itu tamyiz adad, tamyiz zat, yaitu adad. Fa gulamun tamyiz. Gulam itu tamyiz lima waqa'at alaihi 20 terhadap ma waqa'at alaihi 20. Sesuatu yang waqa'at jatuh kepadanya lafaz 20. Jadi yang 20-nya itu apanya gitu ya. Wa na'jatan tamyizun lima waqa'at alaihi 90. Tsumma dzakara aidan mitsalaini minal manqul minal fa'il. Kemudian beliau juga menyebutkan dua contoh dari al-manqul minal fa'il. Di sini perlu difahami ya. Seharusnya lafaz Zaidun aqramu min Ka'aban harusnya ditarik ke atas enggak? Akramu gimana sih? Ini kalimat Zaidun aqramu min Ka'aban, kata Syekh Makudi itu manqul minal fa'il kan? Harusnya dipindahkan ke atas supaya kumpul bareng dengan semua tamyiz yang manqul minal fa'il, benar Pak? Ya kan? Kalau benar ucapan Syekh Makudi bahwa dia manqul minal fa'il, harusnya digabungkan dengan tasabbaba Zaidun araqan, tafaqqa bakrun syahman, toba Muhammadun nafsan. Supaya kumpul tuh semuanya tamyiz minal fa'il. Kenapa dipisahkan? Gitu ya. Maka dipisahkan oleh Ibnu Al-Jurumi di sini ada rahasianya. Nanti yang akan kita jelaskan. Jadi ada faidah kenapa dia dipisahkan dari tafaqqa bakrun syahman dan kawan-kawan. Beliau wa tsumma dzakara aidan mitsalaini minal manqul minal fa'il. Beliau juga menyebutkan dua contoh yang manqul dari fa'il ba'da af'ala at-tafdhili, yaitu tamyiz yang jatuh setelah af'al tafdhil. Wa huma, dua contoh itu wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Kenapa tamyiz yang jatuh setelah isim tafdhil dipisahkan dari tamyiz yang manqul minal fa'il sebelumnya? Kenapa dipisahkan? Ada faidah di situ. Yaitu tamyiz yang sebelumnya. Tamyiz yang sebelumnya yaitu tamyiz yang muhawwal anil fa'il dengan tamyiz yang menjelaskan adad, itu bisa jadi tamyiz tanpa syarat. Gitu ya, tanpa syarat. Sedangkan tamyiz yang jatuh setelah isim tafdhil, dia bisa jadi tamyiz harus ada syaratnya, harus memenuhi syarat. Jadi di sini Ibnu Al-Jurumi ingin tamyiz yang nggak pakai syarat biar ngumpul semuanya. Gitu faedahnya. Tamyiz yang ada syaratnya biar ada pembahasan khusus contohnya, begitu ya. Mana tamyiz yang ada syaratnya? Tamyiz yang jatuh setelah isim tafdhil. Mana tamyiz yang tidak ada syaratnya? Tamyiz selain itu yang disebutkan tadi, baik yang muhawwal minal fa'il ataupun yang mubayyin lil adad. Apa syaratnya? Syarat tamyiz yang jatuh setelah isim tafdhil, dia harus bisa jadi fa'il bagi isim tafdhil tadi secara makna. Gitu ya. Ingat tuh. Syaratnya apa? Syaratnya tamyiz tadi harus bisa jadi fa'il isim tafdhilnya secara makna. Contoh, Zaidun akramu minka aban. Lafaz aban itu fa'il dari akramu secara makna, meskipun bukan fa'il dari lafaz akramu secara lafaz. Secara lafaz dia fa'il bukan? Bukan, tapi secara makna dia fa'il dari lafaz akramu. Kenapa? Karena kita bisa mengatakan karuma Abu Zaidin, bisa nggak? Bisa, secara makna kan gitu. Memang secara makna begitu, bahwa bapaknya Zaid ini mulia. Nah, itu maksud bahwa syarat tamyiz isim tafdhil itu harus bisa jadi fa'il bagi isim tafdhilnya secara makna. Contohnya lafaz Zaidun akramu min Ka'aban, kita bisa mengatakan karuma Abu Zaidin. Sama,
Wa ajmalu minka wajhan. Zaidun ajmalu minka wajhan. Kita bisa mengatakan jamula wajhu Zaidin. Mana contoh yang tidak memenuhi syarat? Contohnya kalau kita bilang Zaidun akramu rijalin. Zaidun akramu rijalin. Lafaz rijalin tidak bisa jadi tamyiz. Kenapa? Karena tidak bisa lafaz rijalin ini jadi fa'il dari lafaz ajmal secara makna. Kita nggak bisa bilang jamula rijalun. Nggak bisa kan? Beda maknanya jamula rijalun dengan Zaidun ajmalu rijalin. Beda. Tapi kalau Zaidun akramu minka aban, kemudian kita bilang karuma Abu Zaidin, semakna nggak? Masih semakna. Tapi Zaidun ajmalu rijalin, ketika kita ganti jadi jamula rijalun, beda nggak maknanya? Beda. Sehingga lafaz rijal tidak bisa jadi fa'il bagi lafaz ajmal fil makna, nggak bisa gitu ya. Tidak memenuhi syarat. Fa Zaidun mubtada'un. Nah, maka gini ya. Di sini Syekh Mahfudi mengatakan tsumma dzakara aidan mitsalaini minal manqul minal fa'il. Beliau ingin mengatakan bahwa lafaz Zaidun akramu minka aban itu manqul minal fa'il. Benar nggak begitu? Salah. Nah, salah. Salah. Zaidun akramu minka aban bukan manqul minal fa'il tapi manqul minal mubtada. Karena asalnya Abu Zaidin akramu min abika. Jadi tamyiznya asalnya mubtada, bukan asalnya fa'il. Maka di situ ada isyarat. Nah, apa isyaratnya? Isyaratnya di situ Syekh Mahfudi ingin mengatakan bahwa tamyiz yang jatuh setelah isim tafdil ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus bisa jadi fa'il secara makna bagi isim tafdilnya. Makanya beliau menyebutkan manqul minal fa'il. Manqul minal fa'il ay fil makna. Gitu ya. Meskipun dia manqul minal mubtada fil lafzi. Gitu ya. Jadi ingin memberi isyarat, ada syaratnya tamyiz bagi isim tafdil. Apa syaratnya? Harus bisa jadi fa'il fil makna bagi isim tafdilnya. Kalau yang atas mah itu emang bukan fil makna kan emang. Bukan, emang benar-benar gitu. Gitu ya. Fa Zaidun mubtada'un, maka Zaidun mubtada wa akramu khabaruhu wa min kajarun majrur muta'alliqun bi akram. Wa aban tamyiz asluhu al-fa'il ay karuma abuhu. Nah, ini isyarat kepada syarat bagi tamyiz yang jatuh setelah isim tafdil. Wa kadzalika ajmalu minka wajhan asluhu jamula wajhuhu. Wa la yakunu illa nakiratan. Tamyiz selalu nakirah. Apa dalilnya? Sama seperti bab hal. Kenapa hal itu selalu nakirah? Karena kalau kita bisa membuat hal dan tamyiz menggunakan isim nakirah, kenapa kita harus membuat hal dan tamyiz menggunakan isim ma'rifat? Itu nanti konsekuensinya ziyadatun la faidata fiha. Abath. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz juga selalu jatuh setelah tamamul kalam. Kita lihat tamamul kalam di sini apakah lafzan atau ma'nan dalam bab tamyiz. Hadza alladzi dzakarahu min annahu la yakunu illa ba'da tamamil kalam sahihun fil manqul minal fa'il. Yang disebutkan oleh Ibnu Ajurumi bahwa tamyiz itu selalu jatuh setelah tamamul kalam itu benar, tapi benarnya fil manqul minal fa'il. Kalau tamyiznya itu manqul minal fa'il seperti toba Muhammadun nafsan. Memang lafaz nafsan itu jatuh setelah tamamul kalam, yaitu toba Muhammadun nafsan. Tamamul kalamnya lafzon. Otomatis kalau tamamul kalam lafzon, dia juga tamamul kalam ma'nan. Gitu ya. Wa ammal mufassir lil adad wal maqadir. Adapun yang menafsirkan adad, tamyiz yang mufassir lil adad wal maqadir faqad ya'ti qabla tamamil kalam. Maka kadang-kadang tamyiz itu jatuh sebelum tamamul kalam. Nahu 20 dirhaman indi. Contohnya 20 dirhaman indi wa ma nawani tamaran fid dari. Fantasaba dirhaman. Nah, perhatikan di situ 20 dirhaman. Dirhaman tamyiz. Jatuh setelah lafaz 20. Lafaz 20 sudah tamamul kalami lafzan belum? Belum. Kenapa? Karena belum ada mubtadanya. Apa itu? Lafaz indi atau khobarnya itu lafaz indi. Belum ketemu khobarnya. Sama.
manawani tamaron. Tamaron tamiz jatuh setelah lafaz manawani. Manawani sudah tamamul kalam belum secara lafaz? Belum. Kenapa? Karena belum ada khobarnya, yaitu lafaz fid dari. Fantasaba dirhamun wa tamarun fil mithal ini qabla tamamil kalam, sebelum sempurnanya kalam. Nah, di sini tanda atau di sini menunjukkan bahwa Syekh Makudi itu mengartikan tamamul kalam ay tamamul kalam lafzon. Gitu ya. Di bab tamyiz. Kalau di bab hal tadi ada isyarat ya'khudh, ibaratnya ya'khudh bukan yadhkur, bukan yuzkar. Tapi kalau di bab tamyiz, beliau terang-terangan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tamamul kalam di bab tamyiz adalah tamamul kalam lafzon. Sehingga beliau mengkritisi ibarahnya Ibnu Ajurumi. Nah, ini kurang bijak. Lebih bijak kalau kita memaknai tamamul kalam di sini ay tamamul kalami ma'nan. Jadi kalau tamamul kalam di sini dimaknai dengan tamamul kalami ma'nan, nanti ibarah Ibnu Ajurumi tidak cacat. Tapi kalau dimaknai tamamul kalami lafzon, ibarah Ibnu Ajurumi cacat. Kenapa? Karena tidak mencakup asyruna dirhaman indi. Jadi ibarahnya tidak syamil, tidak dakik. Tapi kalau kita maknai tamamul kalami ma'nan, sempurna secara makna, ibarah Ibnu Ajurumi jadi mutorid, jadi mencakup semua surah, karena dia mencakup isyruna dirhaman indi. Karena isyruna dirhaman indi, lafaz dirhaman jatuh setelah isyrun, yang belum sempurna secara lafaz. Tapi lafaz isyruna dirhaman, lafaz isyrun, meskipun secara lafaz belum tamam, tapi secara makna sudah tamam. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang mengatakan isyruna dirhaman menasobkan lafaz dirhaman kecuali kalau dia sudah mentasawurkan lafaz indi. Jadi dia sudah tamam secara makna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka